Aku mau lihat atribut yang kalian gunakan hari ini. Semuanya lengkap? Semuanya pakai sepatu sesuai dengan aturan? Oke, untuk sepatu, sepatunya beda-beda ya? Beda-beda merek ya? Kalau Cici beli sepatunya di mana? Aku di ini Ibu di toko oren, Ibu kata Mama. Toko oren. Kalau Ijun? Beli di pasar tuh. Di pasar. Ada yang beli di luar negeri nggak sepatunya? Iya. Iya, Ibu. Juga dari Itali. Kamu beli di mana, Putih? Di Itali, Ibu. Jauh sekali ya beli sepatu sekolah. Ya, kan Ibu? Naik apa, Putih ya? Naik pesawat Bu, waktu itu sekalian liburan ke Itali. Lebaran lah ya. Pokoknya kerja ada Jauh sekali ya. Untuk tasnya bawa semua? Bawa. Papan tulis? bawa. Sudah siap untuk belajar ya? Oke, hari ini pembelajaran kita akan melakukan pembelajaran tentang Indonesia dan masyarakat dunia mengenai hubungan antar negara. Nah, capaian pembelajaran kali ini yaitu pada konsepnya peserta didik memahami keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan berdasarkan pemahamannya terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat memecahkan masalah berupa penyebab adanya hubungan antar negara dengan cepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis mengenai faktor-faktor serta dampak terjadinya globalisasi dengan benar. Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan mempelajari tentang Perdagangan hubungan antar negara. Jadi di sini ada perdagangan antar negara. Apa sih yang dimaksud dalam perdagangan antar negara itu? Murid-murid ada yang tahu? Jual beli. Ya, jual beli Bu. Jual beli apa itu? Kayak tadi sepatu putih, dibelinya itu dari luar negeri Bu. Betul, pintar sekali ya Cici. Oke, kita di sini akan mempelajari tentang perdagangan antar negara. Apa sih perdagangan itu? Tadi jual beli Bu. Jual beli. Jual beli itu seperti apa sih sistemnya? Ada di cicek putih dari sepatunya dari Itali. Dari barang dari luar negeri. Ya. Nah, jadi perdagangan antar negara itu ketika kita membeli barang dari luar negeri, kita bawa ke dalam negeri, itu disebut dengan impor. Kalau barang dari dalam negeri kita jual ke luar negeri, kita sebut dengan ekspor. Pintar sekali ya. Jadi kata kuncinya itu impor itu in, yaitu berarti masuk, ekspor berarti exit, yang artinya keluar, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ani membeli sebuah tas yang berasal dari Cina, maka barang tersebut termasuk barang impor karena Indonesia membeli barang tersebut dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, bagi negara Cina, tas tersebut merupakan barang ekspor. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah globalisasi. Ada yang tahu globalisasi itu apa? Yang Menurut kalian, ya, menurut kalian globalisasi itu apa? Yang kalian ketahui? global, dunia. Oh ya, betul, bisa. Jadi globalisasi itu sendiri adalah sebuah peristiwa yang sedang terjadi di satu daerah dapat dengan mudah diketahui oleh daerah lainnya di dunia. Begitu pula sebuah perubahan yang terjadi di satu wilayah dunia dapat dengan mudah mempengaruhi atau memberikan dampak bagi wilayah-wilayah di belahan bumi yang lainnya. Nah, proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia dapat disebut juga dengan globalisasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Jadi yang pertama, globalisasi itu dipengaruhi oleh perkembangan sistem perekonomian dunia. Ada juga globalisasi dipengaruhi oleh teknologi dalam bidang transportasi. Berbeda ya transportasi zaman dahulu dengan zaman sekarang, sangat berbeda jauh. Zaman dahulu bukan kita ya, kita zaman sekarang menggunakan apa? Mobil, menggunakan motor, sepeda. Zaman dulu mungkin sudah ada sepeda, tapi untuk ke belakang lagi
menggunakan kuda, delma, seperti itu. Teknologinya berbeda, jadi itulah yang mempengaruhi adanya globalisasi. Ada juga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, tadi kita sudah belajar nih tentang perdagangan antar negara dan globalisasi. Gitu. Nah sekarang kita biar lebih semangat lagi, kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Anak biar lebih semangat kita berdiri yuk. Semuanya berdiri ya. Baik, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, sekarang kita akan melakukan games yang seru. Ibu punya TTS. Apa itu Ibu? Teka-teki silang. Kuis, Bu. Jadi nanti dari perwakilan kelompok nanti ada yang maju untuk mengisi TTS ini ya. Nanti misalnya nomor 1. Cici maju, jawaban dari ini apa? Boleh ya, nomor 1 nih. Kelompok mana dulu nih? Ayo siapa yang mau maju? Nomor 1. Nomor 1. Cici. Nomor 1 dapat 1 poin. Boleh lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2. Sini mau nomor berapa? Aku mau menang. Boleh. Oke, KTTS-nya udah terisi semua. Semuanya sudah paham? Bagus. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD. LKPD-nya kan kelompok Ibu. Iya, kelompoknya yang tadi ya. Oke. Nah, di sini LKPD nanti kalian tulis nama anggota, nama kelompoknya. Nanti ada 7 anggota pelajarannya, ada 7 penggunaan LKPD-nya. Semuanya sudah dikasih kan? Nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Sudah selesai? Sudah. Siapa kelompok yang mana yang mau maju duluan? Ayo, boleh. Oke, kelompok 1. Soal yang pertama, dampak apa yang terjadi jika kita beralih ke barang dalam negeri? Yang pertama, itu kita lebih mencintai produk dalam negeri, lokal 100%. Oke, karena tadi udah selesai mengerjakan TTS, LKPD, udah mempresentasikannya juga. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan puisi. Tapi ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Oke. Boleh murid semua buka link Quizzes di handphonenya. Sudah. Nah ini kodenya ya, masukkan kodenya 50587. Sudah. Sudah.
sekarang? Sudah Ibu. Sudah selesai kan? Oke, baik. Nilainya sudah masuk ya ke Ibu. Oke, tadi kan kita sudah belajar ya. Bagaimana perasaan anak-anak semua? Alhamdulillah. Senang banget atau senang aja nih? Enggak ada yang ngantuk? Tadi apa aja yang dari pelajaran hari ini? Siapa yang mau nyebutin? Ibu. Boleh, aku Ibu, ibu. Oh iya, betul. Ada lagi? Tentang apa lagi? Tentang hubungan antar negara. Betul. Anak-anak semua sudah paham ya? Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik. Oke. Boleh? Oke, selanjutnya ketua kelasnya boleh memimpin doa. Juga dirapikan ya. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya. Jadi selanjutnya di sini itu ada ice breaking. Ice breakingnya berupa nyanyian yang kita ambil dari YouTube. Nah di sini itu ice breaking nyanyiannya berhubungan dengan materi yang kita tampilkan berupa mengenai globalisasi kelas 6 tema 4. Nah di sini itu jadi sesuai dengan yang ada di modul materinya. Gitu. Oke baik teman-teman, jadi di sini untuk bahan materinya kita menggunakan PPT yang dibuat menggunakan Canva dan juga materi yang kita ambil itu mengenai hubungan antar negara yaitu materi kelas 6 dan bab 4. Nah di sini ada beberapa slide yang kita buat gitu ya. Nah di antaranya itu ada capaian pembelajarannya, kemudian ada tujuan pembelajarannya yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya di sini ada materi-materinya dari awal sampai akhir. Jadi untuk materinya itu kita menggunakan digital. Oke, untuk gamenya di sini kita memakai namanya learning apps, di mana di sini ada TTS yang kita bisa isi di sini itu misalkan seperti ini. Nah di sini tuh ada soalnya di sini baca musik yang berasal dari bambu dimainkan dengan cara apa? Yang digoyangkan. Nah di sini ada kolom pengisiannya, jadi bisa diisi oleh siswa bambu. Kak dulu. Nah, di sini kita jawab nih angklung di kolom-kolom kosong, lalu kita enter. Lalu jika sudah terisi semua, di sini kita tinggal bisa pencet. Nah, di sini tuh bisa dikoreksi gitu jawabannya mana benar dan mana yang salah. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini kami untuk evaluasinya mengambil dari web yang bernama Quizzes. Sebelumnya untuk cara mainnya, bagaimana sih cara mainnya? Kami menggunakan sebelumnya guru memberikan kode kepada siswa. Misalnya kodenya adalah 833466. Lalu siswa join. Nah, sebelumnya kita nanti peserta didik memberikan pemasukan namanya terlebih dahulu, misalnya Cici namanya, lalu start. Dari gurunya itu bisa langsung dipencet dari adminnya, sebagai admin dipencet mulai sekarang. Nah di sini akan tampil seperti ini. Nah kami menggunakan esai ya, evaluasinya menggunakan esai. Nanti ini untuk pertanyaannya nanti dijawab di sini. Sebutkan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi